Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Ketika Rasulullah Muhammad akan melakukan Isra Miraj bersama dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, mereka berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Saat perjalanan, Nabi Muhammad tidak sengaja mencium bau yang sangat wangi dari sebuah makam. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, wangi apakah yang aku cium ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah wangi dari makam seorang wanita sholihah yang merupakan tukang sisir anak dari Fir'aun." Wanita tersebut bernama Siti Masyitoh. Di sekitar Fir'aun, ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Mereka mengikuti petunjuk yang terdapat dalam kitab Taurat. Beberapa orang terdekat tersebut adalah Siti Aisyah istri Fir'aun dan Siti Masyitoh yang merawat anak Fir'aun. Selain itu, ada juga seorang bernama Hazakil, seorang pembuat peti yang digunakan untuk menaruh bayi Musa agar dapat dihanyutkan ke sungai. Di dalam istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun dan menikahi Siti Masyitoh. Suatu hari, terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada para ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa, namun keputusan itu ditentang keras oleh Hazakil. Dengan sikap seperti itu, Fir'aun menjadi curiga, mungkin saja Hazakil juga beriman pada Nabi Musa. Karena itu, Fir'aun menghukum Hazakil dengan hukuman mati sebagai akibat dari sikapnya. Meski begitu, Hazakil tetap tidak takut dan percaya bahwa hanya Allah yang patut disembah. Siti Masyitoh menemukan suaminya meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Suaminya terikat di pohon kurma dan tubuhnya tertusuk oleh anak panah. Masyitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Ia kemudian mengadu ke Siti Aisyah. Aisyah memberikan nasihat agar Masyitoh dan anak-anaknya tetap sabar. Namun, Aisyah merasakan bahwa Masyitoh sebenarnya memiliki keimanan kepada Allah. Sebagai penutup nasihatnya, Aisyah mengungkapkan bahwa selama ini ia juga beriman pada Allah, meski ia selalu menyembunyikan kepercayaannya itu dari suaminya. Sepeninggal suaminya, Masyitoh melanjutkan tugasnya sebagai penata rambut putri Fir'aun seperti biasa. Namun, ada sebuah peristiwa kecil yang memiliki dampak besar. Karena sebuah sisir yang terjatuh, identitas sebenarnya pun terungkap. Saat itu, Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba, sisir yang dipegangnya terjatuh. Saat Masyitoh mengambil sisir itu kembali, dia secara refleks mengucapkan Bismillah. Ucapan itu pun membuat putri Fir'aun terkejut. "Apakah yang kamu maksud dengan ucapan itu adalah ayahku?" tanya putri Fir'aun. Masyitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud dari ucapan itu adalah Allah, bukan Fir'aun. Masyitoh berkata, "Allah adalah Robku dan Rob ayahmu, tidak ada Tuhan selain Allah." Jawaban itu membuat putri Fir'aun tersinggung, karena berarti ada Tuhan selain ayahnya. Putri Fir'aun mengancam akan melaporkan keyakinan Masyitoh kepada ayahnya. Namun Masyitoh tidak gentar, karena ia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. "Apa, di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa?" teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masyitoh. Fir'aun pun mengumpat dan memerintah, "Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini, pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Panggil Masyitoh kemari." Masyitoh pun datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya, karena ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Fir'aun pun bertanya pada Masyitoh dengan amarah yang semakin meledak, "Masyitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa?" "Benar," jawab Masyitoh mantap. "Kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh," bentak Fir'aun, sambil telunjuknya mengarah pada Siti Masyitoh. Masyitoh menjawab dengan penuh keyakinan, "Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan." Melihat sikap Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyitoh kepadanya. "Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan minyak, dan masak hingga mendidih," perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masyitoh telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. "Masyitoh, kamu lihat belanga besar di depanmu itu?"
kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi, tinggalkan agama yang dibawa Musa, dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak, fikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami, dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya pun muncul. Ditatapnya bayi mumil dalam gendongannya, dan sontak, sisi batinnya yang lain mengucap, yakinlah Masyitoh, Allah pasti menyertaimu. Ketika itu, terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya, "Ibu, janganlah engkau bimbang, yakinlah dengan janji Allah." Ibnu Abbas mengatakan, ada 4 bayi yang dapat berbicara, yaitu Isa bin Maryam, Shohib Juraij, saksi Yusuf, dan anak Masyitoh tukang sisir Fir'aun. Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masyitoh. Ia yakin, hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Masyitoh berkata kepada Fir'aun, "Sebelum saya meninggal, saya memohon kepadamu satu permohonan." "Apa permohonanmu?" tanya Fir'aun. Dia menjawab, "Saya mohon, agar Tuhan nanti mengumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kafan, lalu Tuhan kuburkan kami." Fir'aun berkata, itu adalah hal yang sangat mudah. Akhirnya, eksekusi pun dilangsungkan saat itu juga. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh keimanannya. Ketika Siti Masyitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya minyak dalam belanga itu. Kemudian, tulang belulang Masyitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat, hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Demikianlah kisah seorang wanita sholihah bernama Siti Masyitoh, yang tetap teguh memegang keimanannya, walaupun dihadapkan pada bahaya yang merenggut nyawanya dan keluarganya. Kisah ini sangat masyhur, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan Al-Bazzar sebagaimana dalam Kashful Astar. Namun, hal yang perlu diperhatikan umat Islam adalah, riwayat ini seluruhnya berasal dari jalan Hamad bin Salamah, dari Atho bin Said, dari Said bin Jubair, lalu dari Ibnu Abbas. Sementara itu, Atho bin Said telah mengalami perubahan hafalan di akhir hidupnya. Dan dari penjelasan para pakar ahli hadits dapat disimpulkan bahwa Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Atho sebelum berubah hafalan, dan juga setelah berubah hafalannya. Oleh karena itu, riwayatnya tertolak, disebabkan tidak bisa dibedakan. Walau begitu, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Siti Masyitoh adalah, iman kepada Allah merupakan karunia terindah. Seharusnya kita bersyukur, masih diberi kebebasan untuk beriman kepada Allah tanpa ada tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Bayangkan saja, apabila kita hidup di zaman Fir'aun. Mereka rela menukar nyawa demi iman, mereka juga rela menukar nyawa keluarganya demi iman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.